Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. A'udzu yahdihu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Marifatun Academy, Gus Faris Andi Bastian, beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Ustadz M. Sauki Ridho selaku narasumber kita hari ini, yang kami muliakan korek kita pada hari ini Ustadz Ion, serta jajaran para media partner yang kami kagumi dan sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan kita pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmat serta hidayahnya pada hari ini, Ahad 2 Maret 2025, kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam kajian umum yang bertemakan Hakikat Bulan Suci Ramadan. Sholawat beserta salam, semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman semua yang kami hormati, perkenankan saya, Dea Septiani, sebagai moderator untuk memandu acara kita pada hari ini hingga sampai selesai nanti. Dan adapun susunan acara kita pada hari ini, pertama, acara pembukaan, kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga, sambutan, yang keempat, penyampaian materi dan Q&A, yang kelima, doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kajian kita hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ion. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan
أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa. Terima kasih atas lantunannya Ustadz Ion. Baik, berikut merupakan acara inti, yakni pemaparan materi yang akan dilanjutkan dengan prosesi tanya jawab. Baik, teman-teman semua sudah hadir di hadapan kita narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman semua, tolong disimak baik-baik nih ya, karena pemateri kita pada hari ini sangat luar biasa. Dan siapkan catatannya tentunya serta pertanyaan terbaik kalian yang nanti akan langsung dijawab oleh pemateri kita. Tetapi sebelum menyampaikan materi, alangkah baiknya kita kenal terlebih dahulu siapakah narasumber kita pada hari ini. Berikut CV dan narasumber biodata pemateri kita. Nama Muhammad Sauki Ridho, tempat tanggal lahir Medan 7 Februari, domisili Medan, pendidikan alumni Mahat Al-Amanah, alumni Mahat Maskanul Hufaz. Aktivitas online-nya belum ada, aktivitas offline-nya mengajar, sosial medianya, Instagram-nya di @m_saukiridho, motivasi hidupnya, hidup mulia atau mati syahid. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, kalau begitu kita langsung saja persilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Sauki Ridho untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada ini. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Boleh kasih reaksi jempolnya dong, kalau jelas. Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Baik, sahabat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah baik? Gimana puasanya hari ini? Lancar? Boleh teman-teman komen di kolom komentar. Baik, Masya Allah. Baik ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat, puasanya lancar ya. Dan dengan adanya kajian ini semakin berkah, amin. Kemudian, Anies juga ingin bertanya kepada MC, apakah saya baru kali ini ngisi di kajian komunitas ini atau sudah pernah? Gimana MC? Iya Ustadz.
Apakah kita pertama kali bersama saya atau sudah pernah sebelumnya? Kayaknya baru pertama kali Ustaz. Baru pertama kali Udah, ya, Insya Allah. iya, insya Allah. Yang mungkin ya, oke. Baik, teman-teman semua Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi nama saya Muhammad Syauki Ridho, biasa dipanggil Syauki ya. Kemudian saya kemarin sempat setahun setengah berada di Tangerang Selatan dan saya sekarang sudah menetap di Medan. Kenapa? Saya di Tangerang Selatan yakni kegiatannya sebagai musyrif, dan kegiatan saya di sana juga sebagai admin pesantren ya. Kemudian saya juga di sana sebagai imam Masjid Raya Bintaro Jaya. Dan di sana ya alhamdulillah lagi-lagi karena berkah Al-Qur'an. Dan kenapa saya balik ke Medan? Saya balik ke Medan karena mendengar kabar duka yakni ayah saya meninggal, teman-teman. Jadi padahal Jumat itu ayah masih khutbah Jumat. Kemudian sorenya ayah masih ceramah dan malamnya jam 11 masih bisa masih motor kan. Cuman lagi-lagi karena rahasia kematian itu rahasia Allah. Jadi waktu itu sebelum subuh ayah sudah tiada dan saya dikabari di Jakarta, langsung saya balik ke Medan. Dan maka dari itu saya putuskan untuk menetap di Medan dan tidak kembali lagi di Jakarta begitu. Jadi mohon izin teman-teman sebelumnya mari kita sama-sama mendoakan mengirimkan suratul Fatihah untuk ayahanda tercinta ya. Ya, bahwasanya kita teman-teman bahwasanya kematian itu tidak datang kepada yang sakit saja, yang sehat juga bisa mati. Kemudian kematian juga tidak datang kepada yang tua saja, yang muda juga bisa mati. Jadi pelajarannya mari sama-sama kita mempersiapkan amal kita begitu. Pada kemarin tanggal 21 Desember. Makanya saya di sini insya Allah meneruskan perjuangan dakwah almarhum ayah begitu. Khususnya ila arwahi abina Muhammad Hidayat bin Sahidin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya, atas waktu untuk doanya. Baik sahabat online yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya sudah tadi perkenalan ya. Saya berasal dari Medan. Saya juga pengen tahu nih teman-teman asalnya dari mana aja. Teman-teman boleh aktif di kolom komentar teman-teman. Biar kajian kita berjalan dengan lancar. Insya Allah. Boleh teman-teman. Ada yang dari mana saja nih? Saya baca dulu. Ada yang dari Bogor, Banten. Oh, berat Banten. Kemarin saya sempat di Tangerang Selatan, Bintaro. Dari Jakarta, Masya Allah. Madura ya. Kalau Madura ini terkenal dengan sate ya. Titi sate tadi ya gitu ya. Masya Allah. Dari Banten, Bogor, Jakarta, Madura. Ada yang dari mana lagi nih? Masya Allah ya. Baik, dari manapun teman-teman berada ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dengan ada kajian ini, insya Allah kajian sore hari ini menjadi berkah, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kajian juga, Anda juga pengen tahu apa sih tema kita pada sore hari ini? Teman-teman boleh aktif lagi di kolom komentar. Jadi sebelum sambil menunggu teman-teman menjawab, ya sedikit ya bahwasanya kita kajian yang biasanya malam ya, kita pindah di sore hari. Karena kalau malam kebanyakan teman-teman beraktivitas ya, banyak aktivitas seperti sholat tarawih, tadarus dan lain-lain. Jadi kita ambil waktunya di sore hari begitu. Dan semoga puasa teman-teman hari ini sukses ya, sukses, lancar begitu. Gimana? Apa tema kita pada sore hari ini teman-teman? Hakikat bulan suci Ramadan, Masya Allah. Baik, hakikat bulan suci Ramadan. Teman-teman online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui sebelum kita masuk apa saja hakikat di bulan suci Ramadan.
Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci yang di dalamnya umat Islam menunaikan yang namanya kewajiban berpuasa. Kemudian juga berdoa dan mengembangkan diri. Nah, di sini teman-teman, ibadah utama di bulan Ramadan adalah yang pertama pastinya puasa, ya. Jadi rukun Islam yang kewajibannya hanya ada di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan lainnya, yakni puasa. Begitu, puasa di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwasannya apa sih definisi puasa ini kan begitu. Jadi dalam bahasa Arab, puasa adalah as-siyam yang artinya al-imsaku ani asy'ari, ani syai' begitu. Jadinya artinya itu yakni menahan diri dari sesuatu begitu. Kemudian secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang lainnya yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat memenuhi perintah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit ada mengambil beberapa hakikat di bulan suci Ramadan. Jadi yang pertama, hakikat di bulan suci Ramadan yakni meninggalkan yang namanya kemaksiatan. Nah, meninggalkan kemaksiatan ini yang pertama ya. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda tentang hakikat puasa. Laisa as-siyamu minal ukli wasyurbi, innama as-siyam minal lagwi warrafath. Fa inna sabak ahadun aw jahlin 'alaika faqul inni shaimun, inni shaimun. Jadi kata Nabi, puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, akan tetapi puasa itu meninggalkan hal-hal yang sia-sia dan hal-hal yang keji. Jika kamu dicaci atau dicemooh orang lain, apa kata Nabi? Maka katakanlah, aku sedang puasa, inni shaimun, aku sedang puasa. Jadi katakanlah seperti itu, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Jadi inilah teman-teman hakikat puasa. Bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi hakikat puasa juga menahan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan dan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Walaupun ada orang yang mencaci kita, walaupun ada orang yang mengejek kita, katakan seperti itu. Sesungguhnya aku sedang berpuasa, begitu. Nah, kemudian teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga istilah yang namanya lawun. Lawun ini mencakup segala bentuk perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Mulai dari gangguan sosial, ya kan, lawan jenis, hingga aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Kemudian ada juga istilah rofat. Adalah perkataan keji yang menjerumus pada syahwat. Atau istilah lainnya adalah pornografi. Jadi, maaf, hakikat puasa juga mengelola yang namanya emosi kita teman-teman. Sehingga tidak mudah marah, tidak mudah terprovokasi. Kemudian bahkan kalaupun ada yang mencaci atau melundung dia atau membuli dia, orang yang benar-benar berpuasa akan akan bersabar dan cukup merespon dengan ucapan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Begitu. Itu yang pertama. Yang pertama hakikat puasa yakni adalah menjauhi yang namanya maksiat, begitu. Yang kedua, hakikat di bulan suci Ramadan, yakni meninggalkan kebohongan dan kezaliman. Nah, sahabat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, ya, menjelaskan yakni hakikat puasa adalah meninggalkan kebohongan dan kezaliman. Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa syarabahu. Jadi barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi atau puasanya ya di surah Bukhari. Jadi
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya sering kembali bilang, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan itu adalah ucapan doa agar kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi, teman-teman, berbohong memang tidak membatalkan puasa, teman-teman. Ya kan? Berbohong memang tidak membatalkan puasa. Akan tetapi ada tetapinya. Tidak berbohong bisa membatalkan yang namanya pahala puasa. Saya ulangin, berbohong dapat membatalkan yang namanya pahala puasa, walaupun tidak membatalkan puasa. Jadi ketika kita berbohong, kita puasa, sejatinya kita menahan lapar dan minum, kan, lapar dan haus. Tapi ketika kita berbohong, maka batallah pahala puasa kita. Kalau dibilang batal puasanya tidak, cuman pahala puasanya tiada lagi. Jadi sama sajalah kita berpuasa cuman dapat lapar dan dahaganya doang. Tapi kita tidak mendapatkan yang namanya pahala. Rugi dong, kan gitu. Masya Allah. Jadi orang yang berbohong dan berdusta itu hakikatnya ialah ia bukanlah orang yang puasa, teman-teman. Meskipun seharian dia menahan lapar dan dahaga, kan begitu. Jadi apalagi jika kebohongannya itu berdampak besar. Misalnya apa ya? Sumpah palsu kayak itu, menipu orang lain, mencuri, korupsi, ya, yang semakin besar dampak negatif yang timbul, semakin jauh ia dari hakikat puasa. Ya kan, korupsi saat ini kan Masya Allah sampai bertriliun-triliunan, hingga ya teman-teman tahulah kabar kita pada hari ini begitu gimana. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun sama-sama berdosa, antara mencuri ayam tetangga dengan korupsi miliaran hingga triliunan uang negara, tentu besaran dosanya berbeda, begitu. Ya, teman-teman paham ya? Begitu. Jadi, bukanlah puasa jika seseorang masih suka berbohong, menipu, menzalimi orang lain, menzalimi hak banyak orang dengan korupsi dan sejenisnya, maka puasanya batallah pahala puasanya, begitu. Jadi kita harus hati-hati dengan berbohong dengan lisan kita. Kenapa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia berkata dengan baik atau diam. Kalau kita tidak mampu berkata dengan baik, maka lebih baik kita diam. Akan tetapi, kalau kita sudahlah kita tidak mampu berkata dengan baik, tapi kita berkata, apa yang terjadi? Ya tadi, lisan kita bisa membuat yang namanya kerusuhan, bisa menipu orang lain, bisa apalagi memfitnah, menggibah, Masya Allah ya. Semoga kita terlindungi dari ini begitu. Kita berlindung dari naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita tidak mampu berkata dengan baik, lebih baik kita diam. Diam itu lebih baik. Tapi kalau kita mampu berkata dengan baik, kita lebih baik berkata dengan baik daripada diam begitu. Tapi kalau kita nggak mampu berkata dengan baik, barulah kita diam. Lebih baik kita berdiam diri saja, tidak berkata-kata. Kalau kita berkata-kata menyakitkan hati orang lain, itu sangat luar biasa, teman-teman. Kalau kita berbuat dosa, ya, berbuat dosa kepada Allah, kita minta ampun, insya Allah Allah ampuni. Tapi kalau kita berbuat kesalahan kepada orang lain, nggak hanya kita beristighfar doang, tapi kita harus mendatangkan orang yang kita gibahi atau orang yang kita apalagi kita sakiti hatinya, kita datangi rumahnya, harus kita minta maaf kepada orang tersebut, karena luar biasa sedikit ribet, teman-teman, kalau kita ada banyak salah pada manusia. Tapi kalau kita banyak salah sama Allah, insya Allah ketika kita bertaubat, beristighfar, insya Allah Allah terima taubat itu. Tapi kalau kita berurusan sama manusia, itu yang sangat ribet begitu, teman-teman. Baik, jadi hakikat yang pertama tadi yakni meninggalkan maksiat. Yang kedua meninggalkan yang namanya kebohongan, kezaliman, ya kan? Kemudian yang ketiga hakikat puasa, ya, dari seluruh ini secara umum ya, hakikat puasa yakni membentuk yang namanya ketakwaan. Nah, hakikat puasa kemudian terangkumlah dalam tujuan utama puasa.
Tujuan utamanya apa? Yakni membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Qori kita tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahu azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi inilah hakikat takwa, teman-teman. Membentuk tadi ini Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Itu letaknya sebelah kiri pertengahan. Paling atas ayat kedua paling atas begitu. Masya Allah. Kita berusaha mencoba seperti Ustaz Hadi ya teman-teman. Masya Allah. Jadi inilah teman-teman hakikat takwa. Membentuk pribadi bertakwa ya. Jadi maka orang yang benar-benar berpuasa ia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman teman-teman, perlu kita ketahui iman. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik dan turun, ya kan? Iman itu naik dan turun. Bagaimana cara kita agar kita terus naik iman kita, agar iman kita selalu stabil. Jadi al-imanu yazidu bit-ta'at, ya kan? Iman itu naik karena ketaatan. Al-imanu yanqusu bil ma'siyah. Iman itu turun karena kemaksiatan. Jadi bagaimana cara kita menstabilkan iman kita? Yakni dengan memperbanyak amal kebaikan, dengan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalani segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang benar-benar berpuasa ia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah taala merangkum hakikat puasa saat menafsirkan ayat ini. Jadi gini. Di dalam puasa, ya, di dalam ibadah puasa itu terdapat kesucian dan kebersihan jiwa, serta mensterilkan dari kotoran yang buruk dan akhlak yang hina. Kata Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya, orang yang bertakwa juga akan lebih hati-hati dalam hidupnya. Hati-hati dalam lisannya, ya. Hati-hati dalam menjaga matanya, karena mata ini adalah pusatnya dosa, teman-teman, ya. Hati-hati juga dalam menjaga tangannya, menzalimi orang, mencuri, ya. Kemudian hati-hati dalam menjaga kakinya, melangkah ke dalam kemaksiatan mungkin. Kita hati-hati. Dan juga hati-hati menjaga dalam pikiran dan hatinya begitu ya. Pikiran kita mungkin kotor ya, hati kita mungkin kotor. Jadi perbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya tadi lagi-lagi tadi hati-hati dalam menjaga hati. Yakni hati-hati dengan hati. Begitu teman-teman. Jadi sebagaimana pengertian takwa menurut Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, "Wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa?" Jadi Ubay bin Ka'ab ini kembali bertanya kepada Umar bin Khattab ya. Pernahkah engkau melewati sebuah jalan yang banyak onak durinya atau jalanan itu yang rusak lah, kita bisa bilang seperti itu. Jadi Umar bin Khattab menjawab, ya, aku pernah melalui jalan seperti itu, seperti ini. Jadi dibalas kembali oleh Ubay bin Ka'ab, yakni, lalu apa yang engkau lakukan? Dan dikatakan oleh Umar bin Khattab, aku berhati-hati. Nah, lalu disampaikanlah oleh Ubay bin Ka'ab, yakni demikianlah takwa, yakni takwa ini adalah hati-hati. Jadi dalam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa ini adalah hati-hati. Jadi
poin kita pada sore hari ini yakni hakikat bulan suci Ramadan. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, meninggalkan yang namanya kedustaan dan kezaliman. Dan yang ketiga, yakni ketakwaan, membentuk ketakwaan. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga sedikit memberikan beberapa hakikat puasa Ramadan. Yang pertama, menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan intim di siang hari. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala perbuatan dan ucapan yang diharamkan. Ya. Kemudian yang ketiga, melatih yang namanya kesabaran. Kita berpuasa melatih kesabaran kita. Ya, sabar untuk tidak makan, tidak minum, tidak menggibah, tidak bermaksiat, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menjaga lisan dari perkataan tidak berfaedah, berdusta, mengumpat, fitnah, perkataan keji dan kasar, serta memprovokasi. Kemudian yang kelima, menghindarkan diri dari sesuatu yang haram dan syubhat. Syubhat saja kita tidak boleh. Apa itu syubhat? Syubhat itu antara halal dan haram. Contoh gini, teman-teman ketika di jalan melihat uang, ya, teman-teman mungkin melihat uang. Nah, kita bisa katakan uang itu halal. Tetapi kenapa bisa haram? Karena kita nggak tahu itu punya siapa, ya kan? Punya orang lain. Jadi ketika kita ambil itu menjadi hukum syubhat antara halal dan haram. Kita harus cari betul siapa pemiliknya. Kalau pemiliknya mungkin ikhlas, itu bisa jadi halal untuk kita. Tapi kalau pemilik ini tidak ikhlas, maka haram jatuhnya begitu, teman-teman. Jadi mari sama-sama kita menghindarkan diri dari sesuatu yang haram dan syubhat. Kemudian menjaga seluruh anggota badan baik lahir maupun batin dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian tadi secara umum ya teman-teman. Jadi secara khusus. Kemudian hakikat puasa secara keseluruhan, secara umum. Yang pertama, bulan untuk pertumbuhan yang namanya rohani. Rohani kita juga perlu yang namanya pertumbuhan. Kemudian bulan refleksi diri. Diri ini juga butuh yang namanya refleksi, yakni dengan berpuasa. Kemudian bulan yang menumbuhkan gaya hidup yang seimbang, ya seimbang begitu. Kemudian bulan kemanusiaan, di sini banyak ketika puasa banyak berperi kemanusiaan ya, Masya Allah. Kemudian bulan mengenal diri kita dan jati diri kita begitu. Jadi kita memahami bagaimana kemampuan diri kita begitu teman-teman. Kemudian bulan juga termulia dari sekian bulan yang pernah ada. Bukan berarti bulan yang lain tidak mulia, mulia, tapi di bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia begitu. Jadi kemudian juga adalah bulan ini adalah bulan melatih kita untuk rasa ikhlas, ikhlas untuk tidak makan, ikhlas untuk puasa, ikhlas untuk beribadah, begitu teman-teman. Kemudian bulan ini yakni dengan bulan berakhlak mulia dalam setiap perbuatannya. Yang terakhir, hakikat pada umumnya bulan ini yakni meraup kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, begitu ya, Maha Rahman. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman kita, menguatkan semangat kita dalam mengoptimalkan yang namanya ibadah di bulan suci Ramadan sehingga kita bisa mencapai hakikat takwa yang sebenar-benar takwa, yakni menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, afwan teman-teman, sore ini belum bisa kita adakan tanya jawab ya, karena setelah ini ada, maaf banget, ada kegiatan selanjutnya begitu teman-teman. Jadi mohon maaf banget teman-teman. Jikalau teman-teman ada yang ingin bertanya, teman-teman boleh melalui atau chat pribadi Ani ataupun boleh bisa chat ke MC-nya atau DM Ani pun bisa juga begitu teman-teman. Ani kaitkan IG-nya di sini, teman-teman boleh sharing-sharing lewat DM Ani begitu. Jadi juga banyak teman-teman yang lain mereka ketika bertanya banyak sharing-sharing ya yang selagi Ani bisa jawab, insya Allah Ani bantu jawab. Tapi kalau belum bisa Ani jawab, sama-sama kita mencarinya begitu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit dulu ya teman-teman. Baik, terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hari ini tidak ada Q&A ya, Ustadz?
Iya begitu, mohon maaf banget. Tapi teman-teman yang mau Baik, bertanya yang tadi saya bilang boleh tanyakan ke MC atau saya ah, langsung gitu. baik, baik. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, kalau gitu langsung saja. eh, Terima kasih atas pemaparannya Ustadz dan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu untuk teman-teman yang ingin bertanya, tadi bisa langsung eh, kirim saja pertanyaannya di grup Marifatuna Academy, atau bisa juga langsung ke Instagramnya Ustadz, langsung di-share sama Ustadz, boleh dicek teman-teman di @m_Syaukiridho. Nanti teman-teman bisa langsung DM aja, nanti langsung insya Allah langsung bisa dijawab oleh Ustadznya langsung. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz kita atas jawabannya dan materinya. Terima kasih kepada peserta juga pada hari ini yang telah mengikuti acara kita sampai selesai. Dan mohon maaf kepada peserta, mungkin nanti bisa kita lanjut via grup WhatsApp kita atau di Instagram kita di marifatuna_academy, atau bisa langsung ke Instagram Ustadznya di @m_Syaukiridho. Oke, Ustadz, dengan acara selanjutnya boleh dipimpin doa penutup. Kami persilakan kepada Ustadz kita Muhammad Sauki Ridho, kami persilakan untuk memberikan doa penutup kita pada hari ini. Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih. Kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Baik teman-teman, mari kita menadahkan kedua tangan kita seraya tundukkan pandangan, kemudian kita ingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Ya Allah, sayangi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, menangkan dan jayakan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad wa jami'i man amana bik. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, amin ya robbal alamin. Dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada hari ini. Baik, yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah acara kita pada hari ini, saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Marifatuna Academy selanjutnya. Dan sebelum pemateri kita keluar room Google Meet, harap teman-teman yang lain jangan ada yang keluar terlebih dahulu ya. Untuk penutupnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.